Selamat datang di Siboin, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bersama Kak Nia. Apa kabar sahabat Boim? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan bahagia. Dengan nikmat sehat ini, mari kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya belajar. Bukankah belajar merupakan salah satu kewajiban kalian sebagai pelajar? Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kemudahan menerima ilmu dan memanfaatkannya nanti. Kak Nia akan pimpin ya berdoanya. Berdoa dimulai. Selesai. Di video kali ini, sahabat Boim akan belajar di kelas 4, tema 2, subtema 3 pada pembelajaran ketiga tentang energi alternatif. Tujuan pembelajaran yang harus sahabat Boim capai di akhir video adalah untuk muatan pembelajaran IPA, sahabat Boim mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif. 2. Mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, sahabat Boim diharapkan mampu menulis teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana. Tujuan pembelajaran matematika, mampu menghitung taksiran operasi bilangan. Apakah sahabat Boim senang berolahraga? Ya, olahraga membuat tubuh menjadi sehat, apalagi dilakukan di luar bersama teman-teman. Pasti lebih seru dan menyenangkan. Yuk kita saksikan video dari sahabat Boim berikut. Wah, udah ada di pegunungan, memang sejuk dan segar. Apalagi hari ini matahari bersinar cerah. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Ayo kita mulai berolahraga. Sebelum berolahraga, jangan lupa kita harus melakukan peregangan dan pemanasan. Peregangan berguna untuk mempersiapkan otot agar tidak terkilir nanti. Biar kompak, pilih salah satu temanmu untuk memimpin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kita masuk ke sesi pemanasan. Tos. Asik ya, pemanasan bisa dilakukan dengan gerak lokomotor seperti ini. Nah, sekarang kita ke tahap persiapan permainan. Kita ukur jarak dari kardus ke titik start dengan menggunakan penggaris sepanjang 5 meter. Letakkan bola di depan masing-masing barisan. Saat mendengar aba-aba mulai, 1, 2, 3, mulai! Anggota paling depan harus mengambil bola dengan kedua tangan dan melompat sebanyak 5 kali, lalu memasukkan bola ke dalam kardus. Hap, 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 go! Yang berhasil memasukkan bola ke dalam kardus mendapat 1 poin. Maka kita bisa menulis teks petunjuk aturan permainannya sebagai berikut. Energi merupakan hal yang sehari-hari dibutuhkan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Seperti halnya bahan bakar untuk kendaraan, penggunaan listrik, dan lainnya.
Energi dikategorikan menjadi dua, yakni energi terbarukan atau alternatif dan energi yang tak terbarukan atau bahan bakar fosil. Dengan meningkatnya teknologi, energi alternatif masih terus dikembangkan. Apa saja contoh energi alternatif yang sedang dikembangkan? 1. Panas matahari. Panas matahari merupakan energi tidak terbatas. Energi dari matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi matahari dapat dirubah menjadi listrik dengan panel surya. Air atau angin. Arus air atau gerak angin dapat menjadi sumber energi yang terbarukan. Dengan arus air atau gerak angin ini dapat menggerakkan kincir atau turbin air atau angin. 3. Panas bumi. Panas dari dalam bumi akan menghasilkan uap yang dikelola menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. 4. Biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa adalah ubi, limbah pertanian, tinja, dan kotoran ternak. 5. Biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak tumbuhan atau minyak hewan. Mobil atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar dapat digantikan dengan sumber energi biodiesel. Etanol. Energi dari alkohol yang mengalami proses fermentasi seperti pada tumbuhan gandum dan jagung yang digunakan sebagai bahan bakar minyak. Jadi, teks tentang bahan dan langkah-langkah tersebut merupakan contoh dari teks petunjuk. Ayo kita pelajari apa saja ciri teks petunjuk. Ciri teks petunjuk. 1. Lugas. Teks petunjuk menggunakan kalimat perintah. Biasanya termasuk kalimat inversi karena predikat diletakkan di depan. 2. Singkat, padat, dan informatif. Teks petunjuk hanya mencantumkan hal-hal yang penting serta menggunakan juga bahasa yang mudah dipahami atau informatif. 3. Logis dan sistematis. Urutan dituliskan dengan mudah dan jelas untuk dipraktekkan serta masuk akal dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. 4. Langsung pada sasaran. Bahwa petunjuk tidak boleh bertele-tele dan disertai ilustrasi dari langkah-langkah yang diberikan. Setelah sahabat Boim belajar tentang teks petunjuk, coba sahabat Boim simak ya, apa saja teks petunjuk untuk membuat listrik alternatif dari kentang. Ayo kita ke ruang percobaan. Sahabat Boim, kita sudah ada di ruang percobaan. Sebelum kita mulai percobaan, Kak Nia akan memperkenalkan bahan-bahan yang harus kalian persiapkan. Kentang penjepit buaya. Kabel. Nah, kabelnya kita kupas seperti ini ujung-ujungnya. Untuk nanti dikaitkan pada penjepit buaya. Fungsi dari penjepit buaya adalah untuk memudahkan kita merangkai arus listrik nantinya. Lampu LED 1,8 volt. Tembaga. Tembaga bisa digantikan dengan uang koin, tapi uang koin tidak boleh dipotong ya. Lempeng seng atau bisa diganti dengan paku. Langkah kerjanya, tancapkan masing-masing satu potong tembaga dan paku ke dalam kentang. Hubungkan secara seri atau paralel tiap bagian dengan kabel seperti ini.
Setelah semuanya selesai terhubung dengan kabel, terakhir hubungkan dengan lampu LED. Wah, ternyata percobaan kita berhasil, sahabat Boim. Lihat, lampunya menyala. Coba Kak Nia ganti dengan lampu warna merah. Membuktikan bahwa lampu ini menyala, kita masuk ke ruangan yang sedikit agak gelap. Yuk. Lihat lampu merah Kak Nia, menyala ya. Wih, ini keren banget. Bagaimana percobaan tadi? Ih, seru ya. Jadi, mengapa lampu LED bisa menyala? Simak penjelasannya ya. Mengapa sumber energi alternatif dari kentang mampu menghasilkan energi listrik? Hal itu karena kentang mengandung senyawa elektrolit. Lalu kuncinya pada logam yang kita pakai. Logam tersebut merupakan elektroda. Tembaga sebagai anoda yaitu terminal positif, sedangkan paku sebagai katoda yaitu terminal negatif. Sehingga susunannya terminal negatif dihubungkan dengan terminal positif, begitu seterusnya sampai rangkaian menjadi seri atau paralel, lalu di akhir rangkaian dihubungkan dengan lampu. Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, buatlah laporan hasil percobaan. Ini adalah laporan hasil kegiatan percobaan yang telah kita lakukan. Nah, bisa dibuat tabel seperti ini ya, agar lebih sistematis. Buatlah petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana. Teks petunjuk untuk pembuatan listrik sederhana bisa disertai gambar agar lebih mudah dipahami. Apakah sahabat Boim tertarik melakukan percobaan membuat energi listrik dari kentang? Yuk Kak Nia bantu untuk merinci bahan dan biaya yang diperlukan untuk melakukan percobaan ini. Kita akan belajar pembulatan ke ribuan terdekat untuk memudahkan kita mengingat, menghitung dari harga bahan yang kita pakai. Jika angkanya adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1 dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0 atau pembulatan ke atas. Jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0 atau pembulatan ke bawah. Kita masuk ke contoh soal ya. Harga penjepit buaya ini adalah Rp1.500 per pasang. Berapa harga 3 pasang penjepit buaya kecil ini? Jawabannya, harga sepasang penjepit buaya adalah Rp1.500. Karena nilai angka ratusan adalah 5, maka bilangan 1.500 akan kita bulatkan ke atas, sehingga tempat ribuannya ditambah 1, sehingga harga per pasangnya menjadi Rp2.000. Maka harga 3 pasang penjepit buaya adalah 3 kali Rp2.000 sama dengan Rp6.000. Sekarang giliran sahabat Boim menghitung. Bahan minimal yang diperlukan untuk membuat arus listrik sederhana ada kabel, paku, tembaga, kentang, dan lampu LED. Alhamdulillah kita sudah tuntas belajar hari ini. Apakah kalian
kalian senang belajar bersama Kak Nia? Apakah kalian ingat apa saja yang kalian pelajari? Ya, kita sudah belajar tentang 1. Cara membuat energi alternatif dari kentang. 2. Menyajikan laporan hasil percobaan secara sistematis. 3. Menulis teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penafsiran operasi hitung. Nah, sekarang kita buat simpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap semangat belajar. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.